heroik Babinsa Kodim 1607 panjat tiang bendera saat tali bendera putus saat pengibaran bendera merah putih. Delapan penyelam dari TNI Polri dan Basarnas mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Gili Kondo. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB Sepekan. Beragam informasi penting dan menarik sepekan terakhir ini akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB Sepekan selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa, aksi heroik Babinsa Kodim 1607 untuk panjat tiang bendera saat tali bendera putus saat pengibaran bendera peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-78 di lapangan Desa Re, Sumbawa. Insiden viral tali bendera putus di saat upacara bendera peringatan ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 di lapangan upacara Desa Re, Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kejadian berawal saat pasukan pengibar bendera atau Paskibraka mengibarkan bendera merah putih, tiba-tiba tali bendera terputus dan secara otomatis bendera pun tidak bisa dinaikkan. Melihat hal tersebut, anggota Babinsa Desa Sampe, Pos Ramil Re dengan sigap dan spontan berlari dan memanjat tiang bendera untuk menyambung tali bendera. Kasdim 1607 Sumbawa Mayor Infantri Dahlan menjelaskan, anggota Babinsa yang melakukan aksi heroik tersebut atas nama Serda Asturianto. Ditegaskan aksi heroik anggota Babinsa yang dengan cepat memanjat tiang dan menyambung kembali tali bendera yang putus sehingga sang saka merah putih bisa dinaikkan oleh Paskibraka dan upacara tetap berlangsung secara aman dan lancar. Dari Sumbawa, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 78 penyelam dari TNI Polri dan Basarnas mengibarkan bendera merah putih untuk Hari Ulang Tahun RI ke-78 di bawah laut Gili Kondo, Lombok Timur dan berjalan hikmat. 78 personil TNI Polri dan Basarnas mengibarkan bendera merah putih sedalam 9 meter dari dasar laut di Gili Kondo, Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Meski digelar di dalam air, upacara berjalan dengan hikmat, pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya dengan posisi para penyelam hormat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Mayor Laut Asih Hamzah dari Lanal Mataram. Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, agenda kita hari ini adalah melaksanakan pengibaran bendera di bawah laut. Kita agendakan sebanyak 78 penyelam sesuai dengan tahun 2023 adalah sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Upacara pengibaran bendera di bawah laut ini diharapkan dapat memupuk semangat nasionalisme sebagai negara maritim sekaligus untuk mengenalkan keindahan laut Gili Kondo yang masih alami. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, untuk memperingati Hari Ulang Tahun RI ke-78, puluhan penyelam kibarkan bendera merah putih di bawah laut Gili Nanggu, Sekotong, Lombok Barat. Sebanyak 30 penyelam mengibarkan bendera merah putih di dalam perairan Taman Laut Gili Nanggu, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-78. Pengibaran bendera di Laut Gili Nanggu melibatkan penyelam dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat bersama dengan pemerhati lingkungan NTB dan seluruh kelompok konservasi di NTB, Balai Pengelolaan Sarana Pesisir dan Laut Denpasar. Selain pengibaran bendera di dalam laut, peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI juga meliputi kegiatan pelepasan 178 tukik di perairan Taman Laut Gili Nanggu, Sekotong. 20 lebih orang peselam ya, yang akan menaikkan bendera di bawah air. Dengan prosesi ada inspektur upacara, kemudian ada peserta, kemudian nanti akan ada penaikan bendera
saat-saat detik-detik proklamasi itu ditayangkan atau disebarkan di seluruh Indonesia. Peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI juga mencakup penurunan 20 unit media transplantasi karang dengan struktur tetrahedron yang dibuat dari ban mobil bekas, isi beton di area kebun bibit karang Taman Laut Pandanan, serta pembersihan sampah di dasar dan permukaan laut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah di iNews NTB Sepekan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama iNews NTB Sepekan, pemirsa. Peringati Hari Ulang Tahun RI ke-78, ratusan warga di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat mengibarkan bendera merah putih di puncak Bukit Lawa, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanaya Timur, Kota Bima. Beginilah nampak semarak dari ratusan warga Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanaya Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat saat menuju puncak Bukit Dorolawa untuk melaksanakan upacara memperingati HUT RI ke-78. Dari anak-anak sekolah dasar hingga ibu-ibu pekerja rumah tangga terlihat antusias berjalan kaki menuju Bukit Dorolawa bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, Karang Taruna, kepolisian, dan pihak kelurahan. Pada upacara unik ini, Babin Kamtipmas selaku pimpinan upacara dan lurah setempat menjadi inspektur upacara. Bukit Dorolawa dipilih warga sebagai lokasi upacara memperingati HUT RI ke-78 karena bukit tersebut merupakan bukit tertinggi yang memiliki historis dalam memperjuangkan kemerdekaan RI oleh Kerajaan Bima.
Upacara berlangsung hikmat, warga terlihat antusias menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibarengi penghormatan saat Sang Merah Putih dikibarkan. Upacara ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur saat memperjuangkan kemerdekaan RI. Karena kegiatan ini rutin tiap tahun. Jadi pada tahun 2023 ini kita melaksanakan di Puncak Dorulawa, Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanek Timur, Kota Bima. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Jadi kita mengharapkan kepada generasi-generasi muda yang ada di Kelurahan Kodo khususnya bisa mengenang para jasa-jasa para pahlawannya yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Usai upacara bendera berlangsung, para peserta upacara melepaskan balon sebagai bentuk semarak dalam memperingati HUT RI ke-78. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gelar upacara peringati Hari Ulang Tahun RI ke-78. Dalam amanatnya, pimpinan upacara meminta masyarakat untuk menyaring informasi di era digital ini. Memperingati HUT RI ke-78, pemerintah Provinsi NTB mengadakan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh Forkopimda NTB selaku Inspektur Upacara dan Rem 162 Wirabakti, Brigjen TNI Agus Bakti. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara menyampaikan kepada seluruh pihak untuk menerapkan semangat kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga meminta seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi terutama di era digital ini. Acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini 17 Agustus 2023 kita merefleksikan bagaimana kemerdekaan yang diraih oleh para pendahulu kita, para pahlawan, para pendiri bangsa ini. Dan kita sekarang semarakan. Alhamdulillah tadi kegiatannya berjalan aman, lancar, sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang sudah dilaksanakan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada 17 Agustus 2023 ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, peringatan HUT RI ke-78 di kantor Bupati Lombok Tengah berlangsung hikmat dan di mana Bupati pun mengajak semua unsur untuk mengisi pembangunan menuju generasi emas di tahun 2045. Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di kantor Bupati Lombok Tengah berlangsung hikmat. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri mengajak semua elemen mulai dari masyarakat hingga unsur pemerintahan untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan yang saat ini tidak terlepas untuk menyambut generasi emas di tahun 2045 sesuai yang digalakan oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan usai melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 di kantor Bupati Lombok Tengah. Untuk mengisi kemerdekaan, kita semua seluruh komponen untuk menuju generasi emas di 2045 merupakan tanggung jawab kebersamaan kita. Seluruh unsur, baik itu tenaga pendidik dan pendidikan, guru dan semua kita harus bahu-membahu untuk membangun dan mengisi pembangunan ini di Kabupaten Lombok Tengah untuk menuju generasi emas di 2045. Bupati juga menekankan agar memajukan pendidikan saat ini harus menjadi prioritas sehingga generasi saat ini dapat menjadi generasi yang cerdas dan ke depan dapat menjadi penerus pembangunan terutama di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah di iNews NTB sepekan. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Meriahkan HUT RI ke-78, para petani di Lombok Barat menggunakan atribut pertanian ikut upacara bendera untuk mengenang jasa para pahlawan. Ragam cara untuk memperingati HUT RI ke-78 seperti para petani di Lombok Barat ini dengan menggunakan atribut pertanian ikuti upacara bendera. Para pengerek bendera dilakukan oleh para petani dari berbagai wilayah di Lombok Barat juga dengan menggunakan atribut pertanian. Sebanyak 700 petani di Lombok Barat ikut menyemarakan HUT RI ke-78 ini. Para petani ini sengaja diajak upacara bendera supaya mereka kembali mengenang jasa para pahlawan. Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat Haji Laluwinengan menekankan petani sebagai pahlawan pangan negara dalam menghadapi El Nino sehingga harus ada subsidi pembelian hasil pertanian bagi mereka karena petani juga merupakan pahlawan bagi pangan nasional. Seluruh masyarakat, karena saya adalah Kepala Dinas Pertanian, maka saya bangkitkan nasionalisme para petani kami. Karena petani ini adalah pahlawan saat ini. Untuk menghidupkan 270 juta penduduk Indonesia. Tanpa petani, Indonesia ini akan berbahaya. Makanya hari ini saya bangkitkan semangatnya, nasionalismenya untuk mengingat
bahwa 78 tahun sudah merdeka. Selain itu, para petani juga diajak untuk terus meningkatkan produksi pertanian untuk menghadapi dampak El Nino karena Lombok Barat bagian dari daerah penyangga pangan nasional. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Ya, permainan rakyat Presean semarakan peringatan HUT RI ke-78, di mana tradisi turun-temurun ini merupakan tradisi masyarakat suku Sasak yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Warga Ampenan Selatan, Kota Mataram semarakan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 dengan permainan rakyat Presean. Presean merupakan kesenian dari masyarakat suku Sasak yang merupakan pertarungan antar kedua pria menggunakan penjalin atau rotan dan memiliki tameng dari kulit kerbau yang keras untuk melindungi diri mereka. Dahulu kala permainan rakyat Presean dilakukan oleh nenek moyang untuk memanggil hujan dan untuk melatih ketangkasan prajurit sebelum berangkat perang di zaman kerajaan. Pelatih Presean Suhardi menjelaskan, Presean adalah kebudayaan Lombok, tradisi adat Lombok dengan peraturannya yakni saling pukul tetapi tidak dibawa dalam masalah dan tetap dalam perdamaian. Presean adalah kebudayaan Lombok, tradisi adat Lombok. Peraturannya ya saling pukul kan pindah di bawah siapa? Oh iya katanya. Iya, dia masalah namanya dalam sama ya. damai. Tapi gambar Penyelenggara Presean Wahyu menjelaskan Presean diadakan di momen menyambut 17 Agustus HUT kemerdekaan sekaligus memperkenalkan dan melestarikan kesenian Presean. Lalu kenapa kita adakan Presean juga di dalam momen menyambut 17 Agustus ini di kemerdekaan, latihan Presean untuk membumikan dan melestarikan kesenian Presean ini sendiri. Dalam permainan rakyat Presean ini, para pemain bermain 2 hingga 3 ronde atau babak. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain hamparan pasir putihnya yang luas bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Senggigi Lombok Barat, para pengunjung juga dapat menikmati sensasi baru, yaitu bermain kano, dan seperti apa sensasi keseruannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. main kano dong. Iya, ayo. Pakai berapa ini? Cuma saya sendiri aja. Panorama Pantai Senggigi tak kalah asiknya dengan pantai-pantai di Bali. Deburan ombak dan pantai yang menawan sangat menarik para wisatawan untuk datang berwisata. Fasilitas hotel di pinggir pantai membuat suasana terlihat lebih ramai. Beragam aktivitas seperti snorkeling atau bermain kano bisa Anda lakukan di objek wisata Pantai Senggigi. Sejumlah wisatawan memilih bersantai di pinggir Pantai Senggigi sembari menikmati permainan kano. Dalam permainan kano ini, para pengunjung harus menyeimbangkan dengan kayu dayung dan pergerakan perahu dari gelombang air laut. The sea here? Yes. Here we have like lots of It's reef. clean you mean? It's clean you mean? Green? I think it's pretty much the same. Like the sand is lots of rubbish. The sea looks clean. Yeah, it's clean. Yes. Saat menjelang sore, suasana Pantai Senggigi semakin ramai oleh wisatawan mancanegara atau domestik untuk menikmati panorama sunset. Bahkan tidak sedikit para fotografer yang mengabadikan momen tersebut. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB sepekan kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.